Demi Allah saya katakan rindu nunggu-nunggu itu. Azan ditunggu-tunggu kan? Tunggu-tunggu tuh. Baru selesai sahur dan nyari jadwal buka. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya hanya sebesar sayap nyamuk saja, Allah nggak akan berikan kepada orang nggak beriman. Ada kenikmatan-kenikmatan yang nggak bisa diperoleh kecuali oleh orang yang puasa. Ada manfaat-manfaat yang banyak, kesehatan, spiritual, ketenangan jiwa, kenikmatan. Luar biasa, nikmat saat sahur. Nikmat, nggak ada yang bisa ngalahin. Nikmat saat buka, saking nikmatnya minum teh manis kenyang. Cek, padahal kan sebelum buka dikumpulin semua. Jus alpukat, buah naga, macam jus campur. Tuh, timun, ya, petis, dulu begitu. Anak-anak tahun 80-90 bala-bala tuh, ya, udah bala-bala, runtah ngabala gitu kan, banyak, dikumpulin tuh. Tapi begitu minum teh manis, kenyang. Coba cek silahkan. Simpen-simpen, pulang tarawih nggak dimakan juga, nyampe sahur ada lagi. Itu tuh yang begitu cuman Ramadan. Pokoknya rindu deh antum deh. Demi Allah saya katakan rindu nunggu-nunggu itu. Azan ditunggu-tunggu kan? Tunggu-tunggu tuh. Baru selesai sahur dan nyari jadwal buka. Tuh coba lihat. Cuma Ramadan tuh kenikmatannya nggak ditemukan tuh yang seperti itu. Imam tarawih malam ini siapa ya? Tuh si fulan. Semangat saya. Kenapa? Ayatnya pendek. Coba. Ayo siapa yang pernah kabur dari masjid saat ayatnya panjang? Cuma Ramadan. Itu nunggu yang begitu tuh susah gitu. Ya, jadi ada kenikmatan yang nggak bisa ditemukan di waktu lain. Ramadan, luar biasa. Nanti insya Allah saat Ramadan di sini kita akan lebih dekat dengan Quran. At-Taisir akan diterapkan, insya Allah. Kita nanti siarkan supaya di tempat-tempat lain bisa mengikuti juga. Ya, ada semangat yang nanti pekan depan saya bagikan, insya Allah. Tolong diingatkan nanti kurikulum nabinya kita bagikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama kali orang yang sakit, saya belum bahas sakitnya seperti apa ya. Saya belum bahas. Saya ingin masuk ke poin bagian 3 ini dulu. Di kesimpulannya adalah, baik ada orang yang sakit, atau orang perjalanan kemudian safar, nanti kita turunkan apa yang dimaksud dengan safar, karena pemahaman orang Arab harus dibedakan dengan kita. Yang dimaksud safar ini maksudnya apa? Ya. Ada orang sakit safar atau orang sulit seperti yang kamu adukan sekarang kata Allah, maka silahkan, coba dulu puasa. Kalau sekarang nggak nyampe sampai maghrib, besoknya lagi, sampai kamu terbiasa. Kalaupun kamu nggak biasa puasa pada saat itu, nggak bisa. Aduh, baru jam 8 udah buka, ganti dengan fidyah awal-awal. Ya, berbuat baik. Kasih orang makanan, sehari 1 porsi, bahkan ada yang ngasih sampai 30 orang, ya, ada yang ngasih sampai 60 orang. Banyak orang berbuat baik. Karena belum mampunya itu. Di orang pada saat itu ingin mencari alternatif, bukan ingin menghindari puasa. Karena saking pengennya puasa, belum bisa. Dia nyoba puasa untuk tutup yang nggak bisanya, dia sedekah. Orang sekarang tuh agak aneh. Jadi begitu kemudian agak kesulitan puasa, yang dipikirin itu buat gantinya, bukan puasanya. Ustadz kalau nanti mengandung, boleh fidyah nggak ya? Padahal ngandung aja belum. Tuh, coba dicek. Jadi teman-teman sekalian, paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita tarik apa hikmahnya ke suasana kita sekarang. Awas, kalau nggak disebutkan contohnya siapa, tempatnya kapan, maka kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan keadaan yang berbeda. Maksudnya, akan tiba nanti di masa yang akan datang, orang-orang yang memang tidak biasa puasa, pas dia itu berada di Ramadan. Contoh, orang masuk Islam di bulan Ramadan. Jangan lihat Indonesia saja. Banyak orang-orang ikutan di Eropa, di Amerika, nyoba-nyoba puasa, bis itu keenakan, nikmat, tiba-tiba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lihat yang di Auckland nih, kita doakan sama-sama insyaallah. Ya, kita tidak tahu bagaimana kejadian-kejadian, Allah punya hikmah di dalamnya. Ya, insyaallah yang sudah wafat sesuai ajalnya, masya Allah syahid insyaallah, hari baik, hari Jumat, insyaallah di masjid. Anda bayangkan, sedang Jumatan, bertemu hari baik, tempat terbaik, perbuatan baik. Kurang apa lagi? Di Hidayat belum jelas wafatnya di mana ini. Tempatnya di mana, harinya apa. Ini hari Jumat, Anda bayangkan. Hari Jumat di tempat yang paling baik di masjid, kemudian juga dalam ibadah yang baik Jumatan, wafat di situ syahid. Insyaallah.
Ya, insya Allah sepanjang dia beriman dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tapi dia punya amalan itu. Bayangkan wafatnya masih punya amalan. Apa amalannya? Menghidupkan syiar Islam di lingkungan dia tinggal. Bukankah setelah mereka wafat berbondong-bondong orang mengenal Islam? Enggak cuma 1-2 orang, se-New Zealand. Azan dikumandangkan yang enggak pernah dikumandangkan setingkat nasional. Senegeri itu dikumandangkan pada satu Jumatan. PM-nya Perdana Menterinya ikutan Jumat dengerin. Hari Jumat itu perempuan tuh berkerudung, New Zealand dihimbau berkerudung, datang sukarela itu. Sukarela, suka dan rela itu kan. Dia suka dan rela dipakaikan sampai saya di WA oleh teman-teman di telepon. Ini kami ini hampir tiap waktu komunikasi dengan teman-teman. Bagaimana perkembangan? Ustadz, Masya Allah, ini sampai kekurangan stok kerudung. Anda bayangkan. Jadi saya mau ngasih tahu akhwat-akhwat yang belum pakai jilbab, mohon maaf ya. Itu di negeri sana, saking pengen pakai jilbabnya, belum beriman pengen pakai jilbab. Ini Anda dikasih iman oleh Allah, kenapa itu nggak dipakai? Jangan bikin kaget malaikat ah. Ya. Bikin kaget, hidup gak pakai kerudung, meninggal pengen dikerudungin. Kan malaikat juga heran. Bukankah kain kafan perempuan beda dengan laki-laki? Kain kafan perempuan ada tambahan satu untuk kerudungnya. Dipakaikan kerudung. Hati-hati, Anda yang tidak pernah berkerudung saat wafat akan dikerudungi itu. Begitu Anda ditanya, wah, kamu siapa? Kata malaikat. Saya fulana. Kamu hidup gak pakai kerudung, kenapa sekarang berkerudung? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jilbab. Huh? Pak. Coba. Ayo istighfar. Perbaiki diri. Lebih baik. Wafat. Ya Allah, saya katakan wafat. Meninggal. Wafat nanti. Sama. Kita wafat pasti pulang. Apa yang antum bawa? Berdoa. Dan kalau berdoa itu minta akhirat, jangan cuma minta dunia. Buat apa sih dunia? Makamlah. Dunia itu dikasih, jelas kok. Rizki jelas, tinggal nyari. Bedanya cuma status. Apa yang mau dibanggakan status? Direktur dengan tukang parkir sama aja, rizkinya sama, dapat juga. Terus apa yang mau dibanggakan? Antum tuh pernah gak sih keluar keliling sebelum subuh jam 4, jam 3, setengah 3? Saya dulu masa-masanya itu suka keliling tuh setengah 3, pakai motor kemana, sampai ke bulak kapal, kemana jalan. Masya Allah. Pernah nggak lihat orang untuk mendapatkan yang halal itu, ahli-ahli surga? Dorong, gorengan, macam-macam. Ada yang jualan nasi goreng, ada yang tukang sapu jalan. Antum tuh kan keluar cuma niat bersih aja. Orang-orang itu tuh sebelum subuh nyapu. Ada yang habis sholat, ada yang baca Quran dulu. Ya, dorong, tukang mie, tukang macam-macam, pulang-pulang itu. Ngejar subuhan, disimpan. Kadang-kadang orang cuma iseng deh. Bang, mogok ya? Enggak, kok didorong? Ya. Orang kenapa ya? Ada kerjaan. Coba lihat orang-orang seperti itu. Dia ngejar yang halal gitu. Di sudut lain ada orang cuma nyari status dan korupsi lagi ngapain? Ya, nyari miliaran dipakai juga enggak, dimakan juga enggak. Terus Allah sayang. Dipesantrenin, suka miskin dan yang lain. Supaya berpikir ada yang salah, perbaiki. Mungkin juga ada yang tidak salah supaya menajamkan nilai-nilai kebaikan. Kamu terlalu sibuk, sini dulu deh, biar fokus. Ya, Masya Allah, Buya Hamka pernah masuk. Apakah salah? Tidak. Tapi ternyata hikmahnya Allah meminta beliau mengarang tafsir. Nabi Yusuf salah? Tidak. Hikmahnya mendakwahi orang-orang di dalamnya. Untuk menyiapkan kekuatan di masa yang akan datang ketika beliau jadi pejabat. Ada. Itu luar biasa gitu. Dihadapi aja teman-teman, hadapi. Ya, jadi semua apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah katakan halal, halal. Antum mau jadi apa, cari yang halal. Kalau bisa mendapat yang halal, ngapain nyari yang haram? Ngapain? Tapi kan yang belum jelas surganya. Antum mau surga mana? Terus selalu mengatakan Firdaus, apa amalannya? Bangga mengatakan ringan. Firdaus, apa amalan antum? Antum tuh cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga, amalan anda apa? Lihat mata anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum menjadi ahli surga? Kenapa anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus? Sementara anda tidak buktikan dengan ikhtiar. Dan itu baru anda, belum anak anda. Apa anda ridha masuk surga sementara anak-anak anda berteriak masuk neraka? Tolong saya, tolong saya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Akan tiba
Satu masa semua orang sudah nggak peduli. Pengen saya. Lupa dengan anak. Lupa dengan suami. Lupa dengan istri. Lupa dengan ibu. Lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong. Tolong saya. Tolong saya. Apa yang Anda bisa kerjakan? Karena itu Anda usaha. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya hanya sebesar sayap nyamuk saja, Allah nggak akan berikan kepada orang yang nggak beriman. Kita mesti berubah.